Bayangkan sebuah dunia di mana langit tidak lagi menjatuhkan setetes pun harapan, hanya api yang membakar kulit dan jiwa. Di bawah cakrawala yang pucat karena debu, bumi telah mati. Ia retak dan terbelah seolah-olah sedang menjerit meminta pertolongan yang tak kunjung datang. Pohon-pohon raksasa yang dulunya rimbun kini hanya menyisakan kerangka kayu hitam yang mencakar langit yang hampa. Di tanah yang terkutuk ini, air lebih berharga daripada butiran emas terkecil sekalipun. Dan setiap nafas yang dihirup terasa seperti debu yang mengasah kerongkongan. Namun, di tengah kesunyian yang mematikan dan keputusasaan yang mencekik, sebuah nubuat kuno mulai berbisik. Apakah benar seorang pemuda biasa yang hanya bermodalkan parang tumpul dan seekor ayam jago mistis mampu menantang kemurkaan alam? Mampukah mereka menembus kabut abadi dan menghadapi penguasa kegelapan yang telah mencuri kesuburan tanah ini? Ini bukan sekadar cerita tentang bertahan hidup. Ini adalah epik tentang keberanian yang melampaui batas logika manusia. Ini adalah awal dari sebuah perjalanan yang akan mengubah hamparan debu menjadi sebuah kerajaan yang makmur. Persiapkan diri Anda, karena kita akan melintasi batas antara realitas dan mitos, menyaksikan bagaimana satu serangan parang dan satu pekikan ayam jago mampu meruntuhkan kutukan naga purba. Selamat datang di sebuah saga yang terlupakan, sebuah perjalanan mencari setetes air di tengah lautan api yang akan membawa kita pada lahirnya sebuah nama besar, Lamongan. Halo Sobat Petualang Visual, selamat datang di kanal kebanggaan kita semua. Senang sekali bisa kembali menyapa kalian dalam sebuah ruang di mana imajinasi dan teknologi bertemu untuk menghidupkan legenda-legenda Nusantara yang luar biasa. Hari ini, kita tidak hanya akan menonton sebuah cerita, tetapi kita akan masuk ke dalam dunia 3D hyperrealistis yang dibangun dengan detail tekstur yang akan membuat kalian seolah mencium aroma tanah kering dan merasakan panasnya matahari yang membakar. Kisah Anggras dan Ayam Jago Sakti ini adalah salah satu warisan luhur yang mengajarkan kita tentang arti sebuah keteguhan hati di titik terendah manusia. Namun, sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam hutan mistis dan menghadapi naga raksasa, saya ingin mengajak kalian untuk menjadi bagian dari perjalanan kreatif channel ini. Membangun visual yang detail seperti ini membutuhkan dedikasi dan dukungan luar biasa dari kalian semua. Jika kalian mencintai konten-konten yang mengangkat nilai budaya dengan balutan visual modern, tolong luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Setiap like yang kalian berikan adalah energi bagi kami untuk terus berkarya, dan setiap komentar adalah masukan berharga yang membuat komunitas ini terus tumbuh. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman atau keluarga agar semakin banyak orang yang mengenal kehebatan legenda Indonesia. Mari kita tunjukkan bahwa cerita rakyat kita bisa tampil memukau di panggung dunia. Sekarang, mari kita tarik nafas dalam-dalam dan biarkan perjalanan epik ini dimulai. Di suatu masa yang tak tercatat dalam buku sejarah arus utama, terdapat sebuah wilayah yang dikenal sebagai tanah yang diberkati. Namun semuanya berubah dalam sekejap mata. Matahari seolah-olah turun lebih rendah, memuntahkan hawa panas yang mengubah ladang hijau menjadi lautan debu kelabu. Kita mengawali kisah ini dengan pandangan luas ke arah cakrawala yang bergoyang karena efek fata morgana. Tanah di sini tidak lagi subur. Ia telah menjadi labirin retakan yang dalam, seolah-olah bumi sedang berusaha menelan dirinya sendiri karena haus yang tak tertahankan. Setiap langkah kaki di atas tanah ini hanya akan memicu awan debu halus yang menyesakkan dada. Di pinggiran sebuah desa yang hampir mati, berdirilah sesosok pemuda bernama Anggras. Wajahnya adalah potret dari ketabahan yang dipaksakan. Debu menempel di sela-sela pori kulitnya yang sawo matang, dan keringat yang mengalir hanya meninggalkan jejak lumpur tipis di pipinya yang tirus. Di tangannya, sebuah tali timba terasa berat, padahal yang ia tarik dari dasar sumur hanyalah lumpur hitam yang pekat.
Tidak ada lagi air jernih yang memercik. Yang tersisa hanyalah sisa-sisa kelembapan yang menyedihkan. Di belakangnya, gubuk-gubuk bambu berdiri dengan atap rumbia yang mulai rontok, tampak rapuh seperti penghuninya. Namun, Anggras tidak sendirian. Di sampingnya, bertengger seekor ayam jago yang bukan sembarang unggas. Ayam jago sakti, begitu orang-orang menyebutnya secara berbisik. Bulunya adalah simfoni warna, merah tua, emas, dan hijau zamarut yang berkilauan seolah membawa cahaya sendiri di tengah kekusaman dunia. Matanya yang tajam dan berwarna keemasan seakan-akan bisa melihat menembus masa depan. Ayam itu tetap tegak meski hawa panas membakar, seolah ia adalah penjaga yang dikirim oleh langit untuk menemani sang pemuda. Kesedihan Anggras memuncak ketika ia menoleh ke arah desa. Ia melihat warga desa yang biasanya ceria, kini hanya duduk bersandar pada tiang-tiang rumah dengan mata yang kosong. Anak-anak kecil dengan perut yang mulai membuncit karena busung lapar, menatap kendi-kendi kosong dengan harapan yang menyayat hati. Jeritan pilu seorang ibu yang mencoba memberikan sisa-sisa air terakhir untuk bayinya menjadi puncak dari segala kemarahan di hati Anggras. Ia menyadari bahwa jika ia hanya diam, maut akan menjemput mereka semua dalam hitungan hari. Anggras menatap tajam ke arah pegunungan di utara yang diselimuti kabut aneh yang tak kunjung hilang. Ia teringat cerita kakeknya tentang sebuah kekuatan jahat yang mengunci pintu langit. Dengan tangan yang gemetar karena marah dan rasa iba, ia mengepalkan tinjunya. Jika langit tak lagi memberi, maka aku yang akan menjemput paksa air itu, bisiknya dalam hati. Ia menoleh ke arah ayam jago sakti, dan ayam itu menjawab dengan sebuah kepakan sayap yang kuat, seolah-olah memberikan persetujuan mistis. Inilah awal dari pemberontakan seorang manusia terhadap nasib buruk yang menimpanya. Langkah Anggras membawanya jauh meninggalkan desa yang sekarat, menuju jantung sebuah hutan yang ditakuti oleh para pemburu paling berani sekalipun. Hutan ini adalah sebuah anomali. Meski di luar sana kering kerontang, di sini kabut putih menyelimuti segalanya, membuat jarak pandang hanya sebatas jangkauan tangan. Suara kicau burung yang biasanya merdu digantikan oleh keheningan yang berat, sesekali dipecahkan oleh suara ranting patah yang misterius. Di sampingnya, ayam jago sakti berjalan dengan langkah yang sangat anggun. Cakarnya tidak mengeluarkan suara saat menginjak dedaunan basah. Tujuannya adalah sebuah gubuk yang konon telah berdiri sejak zaman sebelum peradaban dimulai. Gubuk milik sang tetua. Setelah berjam-jam mendaki melalui jalan setapak yang ditumbuhi lumut tebal dan tanaman rambat yang tampak seperti ular yang tertidur, Anggras akhirnya melihat sebuah struktur bangunan yang menyatu dengan pohon raksasa. Asap tipis berwarna kebiruan keluar dari cerobongnya, membawa aroma kemenyan dan kayu gaharu yang menenangkan, namun penuh teka-teki. Anggras masuk dengan langkah yang penuh rasa hormat. Di dalam sana, waktu seolah berhenti berputar. Sang tetua duduk bersila di tengah ruangan yang diterangi oleh simbol-simbol cahaya yang melayang di udara seolah ditiup angin. Wajahnya adalah sebuah peta dari ribuan tahun penderitaan dan kebijaksanaan. Kerutan di dahinya begitu dalam dan janggut putihnya menjuntai hingga menyentuh lantai kayu yang mengkilap. Matanya terpejam, namun Anggras merasa seolah sedang dipindai oleh kekuatan yang tak terlihat. Tanpa Anggras mengucapkan sepatah kata pun, sang tetua membuka matanya yang jernih dan berbisik dengan suara yang berat seperti gesekan batu. Engkau datang bukan untuk dirimu, tetapi untuk nyawa yang akan binasa. Itu adalah keberanian yang langka. Sang tetua kemudian membuka sebuah gulungan peta kuno yang terbuat dari kulit binatang yang tak dikenal. Di tengah peta itu terdapat area hitam yang berdenyut-denyut. Di sanalah letak jantung dari kekeringan ini, Gua Naga Kembar, tempat sang penguasa kegelapan menelan seluruh air dari 7 mata air suci.
Anggras mendengarkan dengan napas terhahan. Ketakutan sempat merayap di hatinya saat mendengar nama naga tersebut. Namun saat ia melihat ayam jago saktinya berdiri dengan bulu yang tegak penuh energi, ketakutan itu sirna. Sang tetua memberikan sebuah berkah melalui simbol cahaya yang ditempelkan ke dahi Anggras, memberinya visi tentang jalan yang harus ia tempuh. Malam itu, di luar gubuk, Anggras duduk di depan api unggun kecil. Ia mengeluarkan parang pusakanya, sebuah logam sederhana hasil tempaan tangannya sendiri. Dengan batu asah, ia menggosok mata parang itu hingga berkilau tajam di bawah sinar bulan yang tembus melalui celah pepohonan. Setiap gesekan batu asah itu adalah sumpah setianya kepada desa. Ia tidak hanya mengasah baja, ia sedang mengasah tekadnya untuk bertempur demi nyawa jutaan orang. Meninggalkan gubuk sang tetua berarti meninggalkan zona nyaman terakhir. Anggras dan ayam jago sakti kini berada di wilayah yang belum pernah terjamah oleh peta manusia manapun. Medan yang mereka lalui berubah secara drastis dari hutan basah menjadi tebing-tebing batu yang tajam dan rapuh. Anggras harus mendaki dinding batu setinggi puluhan meter dengan tangan kosong, merasakan ujung-ujung batu yang tajam melukai telapak tangannya. Namun, setiap kali ia merasa lelah, ia melihat ayam jagonya dengan lincah melompat dari satu celah ke celah lain, seolah gravitasi tidak berlaku baginya. Mereka sampai di sebuah sungai purba yang arusnya sangat kontras dengan kekeringan di desanya. Air di sini sangat deras, dingin dan jernih, namun ia tidak mengalir ke hilir. Air itu seolah ditarik oleh kekuatan magnetis menuju ke sebuah lubang besar di balik bukit. Anggras harus menyeberangi sungai ini menggunakan sebuah pohon tumbang yang licin. Di bawahnya, jeram yang mematikan siap menelan siapapun yang terpeleset. Dengan fokus yang luar biasa, Anggras menyeimbangkan tubuhnya. Ia bisa merasakan percikan air dingin di wajahnya. Sebuah kemewahan yang sudah lama tidak ia rasakan. Dan itu memberinya suntikan adrenalin tambahan. Setelah menyeberangi sungai, mereka masuk ke dalam zona yang lebih gelap. Hutan di sini ditumbuhi oleh tanaman eksotis yang mengeluarkan cahaya redup dan serangga raksasa yang mendesis dari balik bayang-bayang. Suasana menjadi klaustrofobik. Dahan-dahan pohon saling melilit membentuk atap alami yang tidak membiarkan satupun sinar matahari masuk. Anggras harus menggunakan parangnya untuk membuka jalan, menebas tanaman berduri yang mencoba menghalangi langkahnya. Keadaan semakin mencekam saat mereka tiba di depan mulut gua yang sangat besar. Pintu masuk gua itu bukan sekedar lubang di tanah. Formasi bebatuan di sekelilingnya benar-benar menyerupai rahang predator raksasa lengkap dengan gigi-gigi taring yang runcing. Dari dalam gua keluar embusan angin dingin yang berbau belerang dan kematian. Geraman rendah yang bergetar di frekuensi yang membuat tulang dada bergetar mulai terdengar. Ger, ger. Suara itu tidak berasal dari satu makhluk, melainkan seolah-olah seluruh goa itu sendiri adalah makhluk hidup yang bernafas. Anggras berhenti sejenak, memegang gagang parangnya erat-erat hingga buku-buku jarinya memutih. Ayam jago sakti mulai mengeluarkan suara gemertak kecil dari paruhnya. Matanya berubah menjadi merah membara, siap untuk melepaskan kekuatan yang selama ini terpendam. Mereka tahu, di balik kegelapan goa ini, maut telah menunggu. Namun bagi Anggras, kembali dengan tangan hampa bukanlah pilihan. Dengan langkah mantap yang tidak lagi mengenal ragu, ia melangkah masuk ke dalam kegelapan yang pekat, membiarkan dirinya ditelan oleh rahang goa demi membawa kembali cahaya bagi orang-orang yang ia cintai. Kegelapan di dalam gua itu terasa hampir padat, seolah-olah memiliki massa yang menindih bahu. Satu-satunya cahaya berasal dari pendaran bulu ayam jago sakti, yang kini bersinar keemasan, memberikan jangkauan pandang beberapa meter di depan mereka. Tiba-tiba, udara bergetar hebat. Dua cahaya merah besar menyala di ujung gua, mata sang naga. Naga purba itu akhirnya bangkit. Tubuhnya yang sepanjang puluhan meter mulai bergerak. Sisiknya yang berwarna hijau gelap dan hitam bergesekan dengan dinding batu.
menghasilkan suara mengerikan yang menyakitkan telinga. Naga itu tidak memberi waktu untuk bernegosiasi. Dengan kecepatan yang luar biasa untuk ukurannya, ia mengayunkan ekornya yang dipenuhi duri tajam. Anggras melakukan gerakan berguling yang cekatan, merasakan embusan angin dari serangan itu tepat di atas kepalanya. Dinding batu di belakangnya hancur berkeping-keping akibat hantaman ekor sang naga. "Sekarang!" teriak Anggras. Ia berlari zigzag, memanfaatkan pilar-pilar batu untuk berlindung sementara sang naga menyemburkan api biru yang dingin namun mampu membekukan apapun yang disentuhnya. Disinilah peran ayam jago sakti menjadi sangat krusial. Ayam itu melesat ke udara, melampaui tinggi kepala sang naga. Ia mengeluarkan suara kokok yang tidak terdengar seperti ayam biasa. Itu adalah lengkingan magis yang mampu merobek kesadaran. Dari paruhnya, keluar ledakan energi emas yang menghantam wajah naga tersebut tepat di matanya. Naga itu meraung kesakitan, menggelengkan kepalanya dengan liar, menciptakan guncangan hebat yang menyebabkan stalaktit dari langit-langit gua mulai berjatuhan. Anggras melihat peluang emas itu. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia berlari mendaki punggung naga yang kasar. Setiap langkahnya adalah pertarungan nyawa, karena tubuh naga itu terus bergeliat. Naga itu berusaha menjatuhkan Anggras, namun sang pemuda memegang erat salah satu sisik besar di punggungnya. Ia melihat ke arah leher naga, di mana terdapat sebuah sisik terbalik yang bersinar redup. Itu adalah jantung pertahanan sang monster. "Demi desaku, demi nyawa yang menderita!" teriak Anggras. Ia berlari zigzag, memanfaatkan pilar-pilar batu untuk berlindung sementara sang naga menyemburkan api biru yang dingin, namun mampu membekukan apapun yang disentuhnya. Sebuah ledakan energi gelap yang luar biasa menyembur keluar dari luka itu, mementalkan Anggras hingga menabrak dinding gua. Dunia seakan menjadi sunyi sesaat. Sang naga mengeluarkan satu raungan terakhir yang memekakan telinga, sebelum tubuhnya mulai retak dan hancur menjadi debu yang terbang tertiup angin gaib. Segala kegelapan dan hawa dingin di dalam gua itu sirna, digantikan dengan suara gemuruh yang jauh lebih indah. Suara aliran air yang terbebas dari penjara batu. Anggras terkapar di lantai gua dengan napas yang memburu dan tubuh yang penuh luka memar. Namun, rasa sakit itu hilang seketika saat ia merasakan setetes cairan dingin jatuh di hidungnya. Ia menatap ke atas, melihat atap gua yang kini mulai runtuh perlahan, menyingkap langit yang mulai menghitam karena awan mendung. Di sampingnya, ayam jago sakti tampak kelelahan. Bulunya tidak lagi bersinar, namun matanya tetap menunjukkan kepuasan yang mendalam. Keajaiban pun dimulai. Air yang tadinya tersumbat, kini meledak keluar dari celah-celah batu, mengisi palung-palung sungai purba dengan aliran yang deras dan jernih. Anggras berjalan keluar dari gua dengan langkah yang berat namun bangga. Di luar sana, hujan pertama dalam puluhan tahun turun dengan sangat deras. Hujan itu bukan sekedar air, itu adalah anugerah yang membasuh kutukan dari tanah tersebut. Kita melihat sebuah transisi waktu yang ajaib. Tanah yang tadinya retak-retak mulai menghisap air hujan tersebut. Dan dalam hitungan detik, tunas-tunas hijau mulai muncul. Bunga-bunga liar yang bibitnya telah tertidur lama di dalam debu, kini mekar serempak, menciptakan hamparan warna-warni yang menakjubkan di bawah hujan. Saat Anggras kembali ke desanya, ia disambut bukan sebagai orang asing, melainkan sebagai penyelamat. Warga desa berlari ke arahnya, menangis di bawah hujan, menadahkan tangan mereka ke langit dengan rasa syukur yang tak terhingga. Sungai di tengah desa kembali meluap, membawa ikan-ikan dan kesuburan bagi ladang mereka. Anak-anak yang tadinya lesu kini melompat-lompat di genangan air, tertawa dengan suara yang memecah keheningan maut yang selama ini menghantui. Tahun-tahun berlalu, dan kepemimpinan Anggras mengubah desa kecil itu menjadi sebuah kota yang megah. Ia tidak membangun benteng untuk perang, melainkan membangun bendungan dan saluran irigasi yang memastikan tidak akan ada lagi kekeringan yang berani datang.
Anggras kini berdiri di bawah sebuah pohon beringin raksasa yang ia tanam sendiri di hari kemenangannya. Ia telah menjadi pria yang dewasa, dengan janggut tipis dan mata yang selalu mencarkan ketenangan. Suatu hari, di depan seluruh rakyatnya yang kini hidup makmur, Anggras berdiri untuk memberi nama pada tanah harapan ini. Ia menatap ke arah ladang yang hijau, ke arah pasar yang ramai, dan ke arah rakyatnya yang saling membantu. Tanah ini adalah tempat di mana kita menemukan perlindungan saat dunia berpaling. Ini adalah tempat di mana kasih sayang dan kelimpahan bertemu. Ucapnya dengan suara yang tenang namun berwibawa. Maka, sebutlah tempat ini Lamongan. Dari kata lamong yang berarti perlindungan dan ketentraman bagi semua makhluk yang bernaung di bawahnya. Rakyat bersorak dan nama itu bergema ke seluruh penjuru mata angin, menandai lahirnya sebuah peradaban yang akan dikenang sepanjang masa. Sahabat petualang, kita baru saja menyaksikan bagaimana sebuah mimpi besar dan ketulusan hati mampu meruntuhkan gunung kesulitan yang paling mustahil sekalipun. Kisah Anggras dan Ayam Jago Sakti bukan hanya sekadar dongeng tentang naga dan sihir, melainkan sebuah refleksi tentang kekuatan batin manusia. Di dalam setiap diri kita, ada seorang Anggras yang harus berani menghadapi naga masalah dalam hidup kita. Ada saat-saat di mana kita merasa kering dan putus asa. Namun ingatlah bahwa hujan kebahagiaan selalu ada di balik perjuangan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Pesan moral dari cerita ini sangat jelas. Jangan pernah menyerah pada keadaan, karena perubahan besar seringkali dimulai dari langkah satu orang yang berani berkata cukup pada penderitaan. Keberanian yang dipadukan dengan empati untuk sesama akan menciptakan keajaiban yang tak terbayangkan. Seperti Anggras yang mendedikasikan hidupnya untuk kemakmuran Lamongan, mari kita juga berusaha untuk menjadi sumber kebaikan bagi lingkungan di sekitar kita. Sebelum kita mengakhiri perjalanan epik ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian yang telah menonton video ini hingga detik terakhir. Kehadiran kalian adalah alasan mengapa setiap detail visual dan narasi ini dikerjakan dengan penuh cinta. Jika kalian mendapatkan inspirasi atau pelajaran berharga dari video ini, silahkan bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian tahu legenda lain tentang asal-usul daerah kalian yang ingin kami visualisasikan selanjutnya? Saya sangat ingin membacanya. Jangan lupa untuk subscribe jika kalian belum melakukannya, agar kita bisa terus bertemu di petualangan-petualangan berikutnya yang tak kalah seru. Sampai di sini dulu pertemuan kita, tetaplah menjadi pribadi yang berani dan penuh kasih. Dari channel ini saya pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya, dan salam budaya.